udah sampai tuh tahap interview user, udah sampai itu. Oke, wah itu udah jauh banget. Udah jauh banget. Iya. Udah jauh banget. Udah tinggal goal gitu. Iya betul. Tinggal negosiasi sama HR. Tahu yang terjadi apa? Untuk teman-teman yang lagi susah cari kerja bagaimana, tetap semangat teman-teman, tetap semangat. Karena karena teman-teman tuh nggak sendiri. Teman-teman tuh ada Allah yang bersama teman-teman. Jadi tetap semangat. Tapi jangan nekat doang, karena yang Bang Asep lakukan kan adalah punya kesiapan, punya kesiapan gitu. Ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan, maka itulah keberuntungan atau kesuksesan, ya kan. Oke, next question, mungkin ini di episode keempat ya. Next question gue pengen bahas adalah, jadi orang yang mengalami atau orang yang terkena dampak susah nyari kerja itu adalah orang yang nggak punya keahlian atau skill. Maksudnya, iya. Lu orang Jawa nggak sih? Orang Jawa gua. Nggak tahu bahasa Jawa. Skill, maksud jauh lah sama skill ya, tinggal nambahin gi sih sebenarnya. Old school? Orang. Hah? Iya. Oh iya. Iya. School, lu orang Inggris bukan sih? School bro. Sekolah. SKUUL. School ya. Double K. Yang double KL yang double. Iya. Oke, tar dulu jangan ke distract dulu nih. Gue pengen bahas orang yang ngalamin atau dia ngerasain susah nyari kerja tuh orang-orang yang nggak punya skill pribadi. Maksudnya dia cuma bisa ngelakuin apa yang mereka kerjakan. Gue disclaimer terlebih dahulu ya, opini gue ini. Gitu. Gue berpikiran seperti itu gitu. Maksudnya mereka bisa melakukan apa yang banyak orang kerjakan gitu, sehingga ya lowongannya cuma segini, tapi orang yang bisa mengerjakan ini tuh banyak banget gitu, sehingga ya susah gitu untuk ngasih perusahaan nerima. Semua orang bisa nih ngerjain ini gitu. Gue pengen tanya orang yang sebenarnya orang yang punya skill atau keahlian tersendiri itu ngerasain gak sih susahnya nyari kerja? Karena gue pernah menanyakan itu kepada seorang yang dia punya keahlian pribadi dan dia bilang kalau nyari kerja tuh bagi dia gampang gitu. Nah, gue tanya itu ke orangnya langsung gitu. Gue kan tanya tentang job fair ini, tentang job fair. Oh, lu ngapain gak sih susah nyari kerja? Dia bilang enggak. Workplay ke perusahaan ini, baik ke perusahaan hitam. Spesifik mah gitu. Spesifik aja. Dia itu seorang desainer gitu, 3D. Okay. Animasi 3D. Animasi 3D. Nah, dia juga nggak kuliah. Dia otodidak gitu. Jadi memang dia suka pekerjaan itu, dia pernah magang dan otodidak di situ. Dia dalamin gitu sampai keahliannya itu ketika dia kerja sekarang udah diterima, dia bilang perusahaan itu gua kerja sekarang bareng orang-orang yang S1-nya di Singapura, kuliahnya di sekolah luar negeri yang mahal-mahal lah gitu. Dan dia bilang sampai orang-orang yang lulus luar negeri bilang kalau lu kuliah di mana? Terus dia bilang gua nggak kuliah gitu. Sampai bahkan mereka nyangka kalau dia orang kaya gitu, karena 3D ini adalah sekolah maksudnya pelajaran-pelajaran orang kaya gitu, yang orang-orang dulu sekolah terkenal yang ada gitu. Iya kayak gitu. Jadi si 3D ini, yang orang kerja di 3D ini gue tanya, susah nggak sih nyari kerja? Dia bilang enggak gitu, susah sih ada susahnya gitu, tapi ketika nggak sesusah yang ada di berita job fair gitu, dia bilang gitu. Itu kan tandanya kalau dia tuh ya memang punya skill yang nggak banyak orang punya gitu kan. Kan nggak, orang kuliah aja susah, tapi ini orang-orang yang dia sekarang kerja bareng orang-orang yang kuliahnya di luar negeri gitu. Itu kan lebih susah lagi, lebih dikit lah artinya, lebih dikit orang yang kuliah di luar negeri gitu. Tapi dia nggak kuliah, otodidak bisa gitu. Tandanya dia punya skill yang sama orang sedikit ini. Jadi gue tanya dan dia bilang gampang gitu. Menurut lu gimana? Dengan statement ini ya, orang yang punya skill tapi bisa dilakukan orang banyak, itu yang terkena dampak susah kerja. Tapi kalau orang yang punya skill dan itu lebih spesifik, skillnya nggak banyak orang bisa, nggak kena dampak. Statement ini tuh gimana menurut lu? Dari dulu Master. Kalau dari gue almost setuju ya, hampir setuju. Oke. Karena memang Baik. karena gue ngalamin itu kan. Dari statement yang gue tadi cerita itu, kenapa gue bilang spesifik gue bisa ini, dan pada saat itu memang lagi banyak dicari. Itu mungkin pintu dia klik, oh bisa nih, dimanfaatin. Sebenarnya perusahaan itu sesederhana mereka mau melakukan apa, lu harus tahu mereka mau apa gitu, biar lu bisa keterima. Ya lu harus
tahu requirement-nya yang sebenarnya mereka pengen itu apa. On point, nah itu dia. On point aja. Nah itu yang belum diketahui oleh orang banyak yang sedang berkuliah. Orang berkuliah ya dia mengharapkan apa? Silabusnya menyelesaikan semua general tanpa dia tahu. Dia kan belum punya juga pengalaman. Betul. Nah dari mana dia tahu on point tadi? Nah itu yang harus dia cari tahu bagi mahasiswa yang sekarang sedang berkuliah. Itu yang harus dia cari tahu. Spesifik apa yang kira-kira skill yang nanti ketika lu lulus, lu tahu nih skill apa yang dibutuhin banget. Nah itu harus tahu. Nah dari situ lu bisa jual itu ketika ya ada lowongan buka atau ada informasi atau ada apa gitu. Pun kalau nggak ada informasi lu bisa dicari ya. Iya. Kalau keahlian lu itu emang Emang susah spesifik. banget, jarang. Iya. Emang spesifik dan lu bisa itu handle itu. Jadi lu setuju ya. Karena itu yang lu lakuin juga. Iya. Betul. Kalau lu pengalaman? Kalau gue sih emang ya setuju ya, emang faktanya seperti itu kan. Jadi mana ya orang rata-rata kan kalau misal butuhnya banyak, ya berarti kan persaingannya banyak juga, persentasenya pasti lebih tinggi kan. Untuk apa persentase kita untuk tidak diterima tuh jauh lebih tinggi gitu kan. Karena kebutuhannya itu banyak. Nah ketika kita misalnya ya contoh lah ya, kalau aku di IT, misalnya lu cuman bisa saat ini ya di zaman AI ini ya, cuman bisa ya front end doang, front end doang, ya lu bakal kalah. Karena yang kebutuhan saat ini itu bukan cuma front end, tapi dia bisa semua gitu. Dia bisa semua dan punya experience di situ. Berarti kan dia harus pengen dan coba dan ngerti apa yang dia coba gitu kan. Jadi spesifik kebutuhan perusahaan itu dia tahu kebutuhan perusahaan itu ini ya bisa cari lah banyak lah. Nah jadi on point langsung arah ke situ. Itu sih menurut gua. Oke, berarti setuju ya kan saran ini ya. Setuju. Tadi yang lu bilang adalah gue tadi ada beberapa hal yang gue pengen bahas. Oh iya, cara kita tuh bisa tahu gitu. Kan lu bilang kayak harus tingkatin skill yang mereka mau gitu. Supaya ketika lu lulus atau ada lowongan lu bisa jual itu gitu. Nah berarti itu caranya adalah cari keahlian pribadi gitu, cari kemampuan atau gimana? Ya berdasarkan dulu kan orang udah jelas ya dia mau kuliah di mana. Iya. Spesifik dia kuliah misalnya kayak gue civil engineering gitu. Iya banyakin kalau saat ini ikutin webinar, ikutin course-course yang di luar, informasi terbaru di bidang itu. Kalau gue udah konstruksi apa nih yang lagi happening, kan sederhana ya bisa dicari. Ini soal kemauan aja, soal kemauan aja gitu. Kamu banyak cari tahu, ya apa yang dibutuhkan itu yang lu dalemin, itu yang lu pintar tuh melihat. Nah, gitu. Jadi iya kalau lu mau, ya lu harus cari tahu gitu ya. Ya kalau bisa lagi lebih bagus, lu misalnya nih ya belum punya kenalan atau belum punya senior atau apa, itu salah satu cara juga kalau menurut gue itu tanya dulu. Dosen itu selain dia ngajar, dia kan juga tahu dunia luar. Iya, networking lah ya. Iya, networking dia kan tahu apa yang lagi happening dan lain. Coba tanya beliau. Ya kan dia jadi dosen kita berhak dong bertanya. Ini kan karena emang mahasiswa memang nggak mau nanya atau apa. Mahasiswa sekarang tuh mendatang duduk di paling belakang, kita main blog guys. Tanya lah, Bu, Pak, gitu kan. Harusnya ya. Di praktisi sebenarnya yang dibutuhin apa sih? Pasti tahu dia. Atau kalaupun dia nggak tahu, dia pasti ngasih tahu gimana caranya. Iya betul. Coba tanya ini. Nah, Ibu punya kontak ini. Nah, coba kamu tanya. Nanti bilang aja nama Ibu. Dan itu tidak didapatkan ketika kita di kelas. Itu inisiatif. Betul. Harus di jalan, ya hubungannya itu harus di jalan di luar kelas gitu. Yang ngapain di kelas juga kan beda tujuannya. Beda tujuan. Kita datang. Jadi jangan eksklusif juga di mahasiswa gitu kan. Kita harus datang, kita juga harus bisa gimana butuh. Kita harus informasi dulu. Nah, kita harus bisa melayani dosen kita dengan baiknya juga gitu, dengan komunikasi apa gitu kan. Dan itu tidak didapatkan kalau tidak di kelas. Ingat dicatat teman-teman kalau yang masih mahasiswa, kalau lu butuh pekerjaan, kalau lu butuh suatu informasi, lu datang ke dosen itu dan tanya apa yang lu mau gitu. Dosen itu ya kalau nggak diminta dia tugasnya cuma datang ke kelas ngajar, dia nggak salah. Karena itu tugasnya dia. Kalau nggak ada yang datang, ya udah dia nggak ada. Ya mungkin sebagian dosen akan lebih aware, lebih care ya, kasih tahu. Gitu kayak gue dulu ya, gue sering dilibatkan dalam project-project. Gue dibawa kemana gitu, melihat real case-nya, sampai situ juga gue tahu. Nah itu ya tergantung sih dosen tadi gimana gitu. Oke, berarti ya kita harus
awareness lagi, balik lagi awareness lagi harus kita tingkatkan. Kita yang butuh, kita yang datang. Oke, mungkin itu ada tambahan gak dari lo? Cukup ya, Bang Sam? Kalau gue mungkin tambahan terakhirnya itu kadang ketika kita berpikir ya bahwa jalan ini adalah jalan yang harus kita tempuh, coba pertanyakan kembali, ada nggak jalan lain yang seharusnya bisa kita tempuh dengan lebih baik, gitu. Apakah dengan skema pendidikan yang seperti apa, apakah dengan bentuk perusahaan yang seperti apa. Nah, itu yang akan kita lakukan di perusahaan yang sedang kita bangun sekarang di SG Group. Betul. Menurut gua sih, tambahan sedikit ya. Misalnya berdasarkan experience kemarin, gua kan pernah magang di Batam. Ya. Nah, dan gua yang tahu lah di 3 elektro. Gua magang di Batam, itu bukan ngerjain elektro. Gua kerjain sesuai dengan perusahaan yang butuhkan, yaitu desain mekanikal. Desain mekanikal nih, yang nggak pernah desain, ngerjain desain. Nah, itu belajar tuh 1 bulan tuh. Wah, itu di pressure tuh. Bayangin ya, manajer SPV-nya tuh. Setiap hari datang ke ruangan. Kayaknya berapa menit dia datang. Aduh Pak, baru aja megang laptop nih, gitu kan. Nah, tapi ya itu, pulang dari situ dapat kerja. Karena langsung dapat kerja di sana gitu. Dan kita fasilitasi laptop lah di sana gitu kan. Nah, Laptop berapa kilo? 4 kilo ya, gitu. Dia 4 kilo. Nah, itu pertama nih, laptop pertama ya guys. Guys, kalian bersyukur guys yang mahasiswa sekarang udah megang iPad, MacBook. Ini dulu lo nyari kerja dia 4 kilo guys, angkat barbel tiap hari. Nah itu, jadi ya dulu pengen belajar itu, ternyata pas dicek-cek, coba elektro juga, tapi kita mikir, oh ternyata kita harus bisa kenal diri kita juga tuh. Kira-kira kita tuh, potensi kita tuh terbaiknya di mana sih? Kita kan pasti, nah itu harus dilakuin dengan aksi. Ya sekali lagi aksi, bukan mikir doang overthinking nanti lama-lama. Benar nggak? Iya. Kita harus aksi. Untuk meminimalisir overthinking tadi, kita harus aksi gitu. Iya. Kalau minum Golden depan Indomaret, gimana? Nah itu berarti future. Itu output dari sudah aksi nih, capek ya. Karena belum ada ainunnya, gitu. Ainun lagi sih baca. Kan tadi. Ah iya benar. Dirgantara. Episode 3 itu. Iya berarti gue tahu. Iya terus. Itu jadi ya kita menurut aku nggak bagi aku sendiri ya, ini berpandangan aku sendiri. Passion itu bullshit sih menurut aku. Oke. Fashion bullshit. Iya, di awal-awal. Oh jadi Nah. jadi thumbnail nih. Kenapa? Karena menurut aku tuh kita tuh bisa adaptasi. Manusia tuh, wah menurut manusia tuh sangat luar biasa. Ya Allah kasih kita kemampuan akal ini itu sangat luar biasa harus dimaksimalkan gitu. Nah menurut aku tuh kita harus aware juga. Kita jangan so eksklusif juga jadi pengen mencari kerja dan kita pengen kerja skill kita tadi itu dibutuhkan juga kan nggak gitu. Kita butuh cari kerja di perusahaan, kita harus sesuai dengan perusahaan nih. Nah kita harus adaptasi dengan itu gitu kayak yang aku kemarin gitu. Ya udah belajar 3 bulan IT, lamar kerja, udah dapat. Nah itu, jadi intinya tuh kita jangan stres sama masalah hasil, kita fokuskan masalah prosesnya teman-teman. Kita fokus sama proses dan maksimalin di situ. Mau nggak mau teman-teman harus lakuin itu gitu. Kalau teman-teman pengen lebih dari yang mayoritas gitu. Oke. Passion itu bullshit. Fashion itu bullshit. Wow. Passion itu bullshit dan percaya sama Allah. Polemik nih. Itu bullshit bro. Tapi itu tadi kan udah di statement ya. Ya. Iya. Di awal. Nah, ketika teman-teman udah belajar dan advance di situ, ya udah itu berarti passion teman-teman. Iya. Itu yang teman-teman intinya teman-teman menikmati itulah. Menikmati. Itu. Kalau teman-teman udah ngambil sesuatu, teman-teman jangan lihat belakang. Teman-teman harus tanggung jawab dan selesaikan itu sampai dan selesai. Oke, aku dapat lagi nih, dapat ini nih. Apa namanya dari yang Pak Anton bilang. Apa tuh kayak? Passion di awal gitu ya. Passion di awal itu harus dipaksakan dulu kan. Maksudnya Betul. dicoba dulu. Fix. Jangan bilang dulu itu bukan passion gua. Iya, jangan. Sedangkan gini. Logikanya, sedangkan lu belum ngejalanin apapun, lu udah bilang bahwa itu bukan passion lu. Salah. Gitu kan? Betul. Lu belum ngejalanin banyak hal dan belum ngejalanin apa-apa, tapi lu bilang, ini bukan passion gua nih, gua nggak mau daftar sini. Lu jangan gitu dulu. Kesempatan itu coba. Nah, nanti kalau misalnya lu paksain jalanin ya kan, nah lu baru bisa bilang tuh, oh ternyata gue bisa lebih berkembang kalau gue di sini. Betul. Nah itu lu udah adaptasi, itu baru lu bilang. Nanti lu pada akhirnya akan nemuin ketika knowledge, kemampuan, skill dan lain-lain lu udah meningkat dengan sendirinya dengan pemaksaan di awal tadi. Nah, lu otomatis akan diantarkan loh ke passion yang lu mau gitu. Betul. Kalau yang lu bilang tuh sama kayak ada quotes dari the best leader of Conqueror Konstantinopel. Itu Sang Muhammad Al-Fatih 1453 Sultan Mehmed II Kelas.
yang lu bilang menurut gue sama gitu. Ketika lu bilang itu, gue langsung kayak kepikiran Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Sultan Muhammad Al-Fatih pernah bilang kalau sesuatu itu nggak ada yang mustahil di dunia ini kecuali lu mati dalam melakukannya gitu. Kalau lu belum betul. kalau lu belum mati ketika melakukan itu nggak mustahil berarti. Itu bukan hal mustahil. Betul. Jangan katakan kepada aku itu mustahil sedangkan kamu belum mati untuk melakukannya. Itu dia yang dibilang Muhammad Al-Fatih ya. Berarti jangan bilang ini bukan passion gua kalau lu belum coba. Belum coba. Oke, jadi banyak yang bilang ketika desain bukan passion gua. Iya, Mas Muhammad Al-Fatih passion untuk konservasi novel enggak kan? Dia justru percaya akan itu gitu. Dan dia menikmati itu. Oke. Berarti kesimpulannya adalah fashion is bullshit. Lagi ya. Lu harus paksain diri lu. Tadi yang dari Bang Alam bilang sih, ya lu paling tahu sama diri lu sendiri. Lu jangan maksud eksklusif gitu. Lu pengen cari kerja, ya lu harus tahu lah skill lu apa yang dibutuhkan sama perusahaan tuh apa gitu. Jadi lu paling tahu diri lu. Kalau di bahasa Arab tuh antum a'lam bi anfusikum. Kalian paling tahu atas diri kalian gitu. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian fokuskan, apa yang harus kalian tajamkan, itu kalian lebih tahu daripada kita semua ya. Karena kita semua ya beda-beda, dalam bidangnya pun beda-beda, pengalamannya beda. Jadi yang kita kasih tahu ya secara general aja ya. Secara pengalaman dari Bang Alam dan Bang Askaf ya, sesuai experience yang kita kasih atau yang kita omongkan sesuai pengalaman kita. Mungkin itu untuk episode 4 kali ini. Teman-teman thank you udah masih nonton sampai akhir. Bye bye. Next episode.